kita akan mendengarkan dahulu pembukaan dari Bapak Duta Besar Al-Bushra Basdur sebagai Ketua Dewan Eksekutif Indonesian Council on World Affairs atau ICWA. Waktu kami persilakan kepada Pak Dubes Al-Bushra. Baik, terima kasih banyak Bang Leonard. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Duta Besar Tri Tariat. Yang kami hormati, Bapak Duta Besar Bagas Hapsoro, Duta Besar RI di Republik Lebanon 2007 sampai 2010. Yang kami hormati, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Surawahadi, Komandan Kontingen Garuda 23A Unifil. Yang kami hormati, Bapak Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto, Komandan Kontingen Garuda 23B Unifil. Yang kami muliakan, Ibu dan Bapak Duta Besar, kolega dan rekan kerja di Indonesian Council on World Affairs atau ICWA, sahabat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di Kementerian Pertahanan RI, di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, think tank, dan perguruan tinggi, serta ibu, bapak, dan saudara dimanapun berada yang mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami pertama-tama menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan Saudara pada webinar ini yang sangat penting, yaitu tentang bergabungnya Indonesia ke dalam ISF, sebuah tantangan dan peluang. Webinar ini bertujuan pertama, untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan sebagai referensi penting di dalam proses kita menganalisa tentang misi Indonesia dalam menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dunia, khususnya dalam hal bergabungnya Indonesia dalam International Stabilization Force atau ISF. Kedua, selama ini dan tentu saja sekarang dan ke depan, Indonesia akan terus berperan aktif di dalam proses dan upaya menciptakan perdamaian dunia. Webinar ini juga dimaksudkan untuk mari kita bersama-sama senantiasa menghormati kontribusi pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di berbagai wilayah di dunia. Ketiga, untuk mengetahui dan menggali pengalaman pasukan dan berbagai kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya di Lebanon Selatan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kami muliakan, kehadiran Indonesia di dalam ISF menjadi perhatian, perbincangan, harapan, dan bahkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena apa? Karena menyangkut kepentingan politik luar negeri, pertahanan, dan posisi strategis Indonesia di dunia internasional. Ini merupakan kebijakan dan perkembangan terbaru dan penting dalam peran internasional Indonesia, terutama di bidang perdamaian dunia. Oleh karena itu, tidak heran pada saat ini posisi masyarakat Indonesia bervariasi. Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan, dan bahkan ada yang mengkhawatirkan apakah keputusan dan posisi Indonesia itu sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Untuk membantu kita semua dan masyarakat Indonesia umumnya dalam meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, mengkaji lebih luas, serta
menganalisa lebih dalam tentang kebijakan dan keputusan Indonesia bergabung dalam ISF ini, kami dari Indonesian Council on World Affairs, ICWA, pada hari ini secara khusus menyelenggarakan webinar dengan topik bergabungnya Indonesia ke dalam ISF, sebuah tantangan dan peluang. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kami muliakan, Indonesia, sebagaimana kita ketahui, diundang bergabung di dalam Board of Peace dan telah berkomitmen untuk mengirim pasukan ISF ke Gaza sesuai dengan dan sebagaimana ditulis dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 menulis dan menggarisbawahi perlunya penghapusan penjajahan. Oleh karena itu, keterwakilan Palestina dalam Board of Peace merupakan syarat penting. Intinya, two-state solution adalah posisi RI yang sesuai dengan resolusi PBB. Misi International Stabilization Force adalah menciptakan stabilitas dan keamanan di Gaza. ISF ini dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan beroperasi di bawah naungan Board of Peace atau BOP. Untuk itu, pengalaman pasukan TNI di berbagai wilayah di dunia bisa menjadi acuan tidak saja untuk pasukan kita di ISF kelak, tetapi juga untuk pasukan negara-negara lain. Pasukan kontingen Garuda selalu dekat dengan penduduk setempat. Kedekatan itu merupakan modal yang sangat penting bagi kita. Kepercayaan internasional bermula dari lahir dari tempat atau wilayah terjadinya konflik, yang kemudian disebarkan secara luas, hingga akhirnya diketahui oleh semua pihak dan kalangan. Kita juga diharapkan fokus pada misi kemanusiaan, perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina. Saya berharap dalam pertemuan internal nanti dengan negara-negara anggota ISF lainnya, Indonesia tetap kritis dan secara rutin memberikan masukan kepada pasukan lain, termasuk pimpinan ISF, yaitu Amerika Serikat. Bagi pasukan Indonesia, beberapa tugas yang dicantumkan di dalam BOP perlu menjadi perhatian. Pertama, menciptakan stabilitas dan keamanan, mengawasi gencatan senjata dan menjaga stabilitas keamanan di Gaza. Untuk itu kita juga perlu aktif melaporkan setiap pelanggaran senjata dan pelanggaran HAM Israel yang mungkin terjadi. Yang kedua, bantuan kemanusiaan, memfasilitasi dan ikut mengatur bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Sesungguhnya PBB sudah merasa tidak mudah menghadapi upaya Israel yang menghalangi bantuan kepada Palestina. Bahkan kantor UNWRA saja dihancurkan. Nah, yang ketiga, Indonesia diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Gaza, serta memperkuat hubungan dengan Palestina dan negara-negara lain yang terlibat dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Saya sangat gembira bahwa di sini hadir para perwira TNI yang pernah memimpin kontingen Garuda di Lebanon. Indonesia tercatat terpilih sebagai pasukan PBB terbaik di antara pasukan perdamaian negara anggota UNIFIL lainnya. Masyarakat selalu memberi penghargaan dan memuji pasukan Indonesia yang selalu dekat dengan penduduk sipil, imparsial, dan menjalankan tugas secara profesional. Itulah ciri TNI yang mereka kenal. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, kita bisa menyampaikan opsi keluar dari BOP sekiranya dalam perkembangannya BOP tidak sejalan dengan trajektori
yang diharapkan Indonesia, yaitu tercapainya perdamaian di Palestina termasuk Gaza, dan tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina pada akhirnya. Oleh karena itu, kerjasama dengan negara-negara sehaluan kita di ISF adalah merupakan keniscayaan. Baiklah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang mulia, untuk itu kami mengundang Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Duta Besar Tri Taryat sebagai keynote speaker pada webinar ini. Terima kasih Pak Dirjen Taryat yang sudah hadir bersama kita. Selain itu, telah hadir pula bersama kita para narasumber yang sangat kompeten di bidang masing-masing, yaitu pertama, Bapak Duta Besar Bagas Hapsoro, Duta Besar RI di Republik Lebanon 2007 sampai 2010. Kedua, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Surawahadi, Komandan Kontingen Garuda 23A Unifil. Dan ketiga, Bapak Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto, Komandan Kontingen Garuda 23B Unifil. Webinar ini akan dipandu oleh Dr. Leonard Huta Barat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada, 2018 sampai 2021. Yang pada hari ini, Bang Leonard berulang tahun. Jadi izinkan kami juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bang Leonard. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Dubes. Waduh, Ulang tahun Pak Leonard, panjang umur. makin Jadi muda aja Bang sih. Leonard, anggaplah tugas moderator ini merupakan salah satu hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh IKWA kepada Bang Leonard. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Well, harapan kami, semoga webinar kita ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Duta Besar Al-Bushra Basdur selaku Ketua Dewan Eksekutif Indonesian Council on World Affairs, ICWA.